Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali saya Muhammad Barizi Taufir bisa menyapa rekan-rekan sahabat media IAS dimanapun Anda berada. Kemarin sempat terdengar kabar dan juga ini sudah sempat viral, khususnya karena memang sudah disiarkan langsung oleh media terkait sama pelantikan panitia Silatnas 6 di Ikatan Alumni Santri Sidogiri seperti itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dan bareng sama saya itu ketua panitia dari pelaksana kegiatan Silatnas 6 ini, dan juga beliau adalah sekretaris pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri Ustadz Alil Wafa. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Barizi. Alhamdulillah, Ya, sehat, Pak Barizi Ustadz, saya juga kan? Alhamdulillah, Ya. luar biasa sekali. Ini Ustadz orang super sibuk kayaknya, Aduh, orang super paling sibuk. super sibuk ini di IAS seperti itu karena beliau Ya. saat ini jabatannya sangat luar biasa sekali, merangkap jabatan banyak banget jabatannya. Bahkan kebetulan saya sendiri ini sering ngikutin dan ngelihat update status di WA-nya beliau nih. Itu waduh full kegiatannya, mulai dari pagi hari ada, kemudian dari pendidikannya, saat siang juga dia aktif di pendidikan lagi, kemudian malamnya dia masih aktif di IAS juga. Pernah kemarin tuh Ustadz ya, kayaknya sih rapat sampai jam 2:30 dini hari itu, wah, luar biasa sekali. Iya, rapat tentang Silatnas itu Oh, ya, rapat alhamdulillah. perdana. Baik. Oke. Gini saat kemarin tuh kan sempat beredar kabar terkait sama pelantikan panitia Silatnas 6. Ya, Silatnas 6 di Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Nah, ini kegiatan ini kan sebenarnya sudah lama ditunggu oleh Ya, anggota betul. IAS karena memang kondisi negara yang kemarin 2019, 2020, 2021 kan wis ada Covid dan pandemi seperti itu, akhirnya tidak memungkinkan ngumpulin massa dalam kapasitas Betul. besar seperti itu. Nah, ini sekarang kan sudah dilantik nih, seperti itu, dilantik panitianya. Tentunya kan event ini pastinya sudah akan dilaksanakan seperti Iya, itu, Ustadz. benar. Dan informasi yang kami terima bahwasanya untuk kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2022 atau bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah Dzulqa'dah, benar. 1443 Hijriah seperti itu, Ustadz. Dan ini itu tertunda sekian lama. Nah, kira-kira kenapa kok sampai tertunda sekian lama ini, Ustadz? Seperti itu. Ya, karena tadi Pak Barizi nyinggung saya super sibuk dan lain sebagainya. Ini Iya, ada cerita menarik Pak Barizi. Alhamdulillah. Ya, Baik, terkait proses pelantikan saya sampai jadi ketua Silat. Nah, saya ini kan sekretaris di pengurus pusat betul. Ikatan Alumni Santri Betul, Ustadz. Sidogiri. Betul. Lah, Siap. di situ kita dapat mandat untuk rapat internal pengurus pusat IASS untuk memilih calon-calon nanti yang akan jadi ketua Silatnas. Baik. Dan nanti Oke. calon-calon tersebut akan diajukan ke koordinator kita Mas Denawi Sa'dullah. Oke, baik. ke Nah, beliau di situ ya. saya mimpin rapat kan? Ah. Mimpin rapat beserta pengurus pusat yang lain. Terpilihlah di situ beberapa nama. Ada 4 siap. nama ketika itu yang saya ingat. Dicatat oleh Notulen, ada Ustadz Baihaqi Juri. Oke. Itu ya, calon oke. kandidat terkuat ketua ketika itu. Kemudian Gus Abdullah Fakih, ada juga nama Gus Rifqikal Mahmudi, termasuk juga Pak Munjil Anam sebenarnya masuk ketika itu di kandidat. Oke. Udah Jadi 4 beberapa kandidat nama ya. tersebut udah dicatat Baik. untuk diajukan ke koordinator. Nah, siap, dalam siap. bentuk hasil notulen si rapat. Betul. Di situ tertulis di bagian paling atas pimpinan rapat Alil Wafa. Lah, ketika diajukan ke koordinator, ini calon-calon kandidat ketua Silatnas 6 yang siap. akan dihelat. Ternyata koordinator bukan milih 4 nama yang kita ajukan, malah yang dipilih adalah pemimpin rapatnya ternyata. Loh. Wah, ini gimana ceritanya? Jadi kandidatnya malah nggak terpilih nih. Ya, 4 kandidat gak dipilih sama beliau, yang dipilih pimpinan rapatnya. Alhamdulillah. Oke, Tapi luar biasa. Ya, tapi itulah santri itu Oke, bagaimanapun sendiko dawuh sam'an wa ta'atan pada apapun yang diinstruksikan oleh kiai kita. Oke, Jadi oke. ini adalah amanat besar bagi saya untuk menghelat Silatnas. Baik, Dan Ustadz. Oke. insya Allah semoga dengan ridho dan doa restu dari para masyayikh kita, acara ini nanti berjalan baik dan lancar. Baik, alhamdulillah, amin. Gigi. Wah, itu luar biasa sekali di balik terbentuknya panitia tadi ya. Jadi karena ini awalnya kan berangkat dari pengurus pusat nih. Iya, ceritanya kan pengurus gitu pusat nih. IASS, mereka yang milih kandidatnya gitu. untuk Jadi- diajukan ke koordinator. Baik, jadi pengurus pusat milih calon kandidat ketua Iya. nih.
dan saatnya sebagai pimpinan rapat. Pimpinan rapat, karena saya sekretaris. Oh, iya. Ternyata yang dipilih malah pimpinan rapatnya. Wah, super gitu, super. Super. Luar biasa. Iya, Tapi ya wes, betul kayak tadi saat karena memang konsep santri itu memang seperti itu. Ya, benar. Sami'na wa atona, nopo yang disampaikan oleh guru kita matur, kita manut seperti ya. Ya, mudah-mudahan Ustadz bisa berjalan amin. lancar karena memang sudah sekarang Ustadz sebagai pimpinan tertinggi nih atau ketua panitia pelaksana di acara Silatnas ini. Mungkin balik sama yang tadi Ustadz. Ini kan ceritanya sempat ditunda nih pelaksanaan kegiatannya. Benar. Ini kan bagaimana penjelasan sebenarnya? Harusnya Silatnas 5 kan kemarin diadakan 2016. Siap. Dihelat perhelatan Silatnas itu 5 tahun 1 kali. Harusnya tahun kemarin diadakan. Tapi kita tahu kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan bukan sekedar di negara kita tapi hampir seluruh dunia. Iya, memang pandemi saat ya. Benar betul sekali. Dan Sidogiri bagaimanapun punya komitmen untuk juga menjadi bagian sebagai sebuah instansi atau masyarakat atau warga negara yang baik. Artinya apapun yang menjadi regulasi pemerintah, Sidogiri manut, Sidogiri ikut. Sehingga tunduk aturan ya, patuh sama aturan. Ada aturan. Betul. Baik. Jadi nggak bisa diadakan karena skalanya massal besar untuk acara Silatnas ini. Sehingga keputusan dari pengurus pusat IASS, acara Silatnas tidak bisa dihelat dan ditunda sampai waktu yang tidak diketahui ketika pada waktu itu ya. Baik. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah ada dari pemerintah sudah ada kelonggaran. Bahkan kemarin kan ini pemerintah sempat sudah boleh lepas masker kan gitu. Ini malah kita pagi ini nggak ada maskeran alhamdulillah. Seperti itu. Tapi ada saran sih dari pemerintah ketika di suatu tempat di situ memungkinkan untuk perkumpulan masih disarankan untuk pakai masker seperti tetap itu. Harus kita patuh pada protokol kesehatan. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Itu komitmen Sidogiri. Alhamdulillah. Terus ini Ustadz, kembali kepada acara Silatnas seperti itu. Itu sebenarnya acara Silatnas itu apakah hanya untuk sekedar ajang reuni antar alumni kan kayak gitu. Kan tentunya kalau alumni Sidogiri kan dari tahun ke tahun kan tuh ada tentunya seperti itu. Nah, kira-kira momen Silatnas ini apakah hanya untuk sekedar temu kangen kayak seperti itu? Monggo mungkin saya dijelaskan lebih detail terkait sama Silatnas sendiri. Kalau tagline besarnya Silatnas itu ya reuni. Jadi reuni alumni Sidogiri lintas generasi. Jadi sederhananya seperti itu. Tapi dari reuni tersebut bukan sekedar kita kumpul-kumpul, tidak, tapi banyak hal yang kemudian ingin didapatkan dari momen kumpul-kumpul besar tersebut, karena ternyata di momen Silatnas itu bukan cuma alumni yang hadir, tapi Sidogirian semuanya diperbolehkan hadir. Jadi wali santri monggo meskipun dia bukan alumni, kemudian juga simpatisan pun yang punya hubungan emosional dengan Sidogiri karena Sidogirian kan tidak harus alumni. Wah, ini luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi bukan hanya yang punya kartu alumni, tidak harus, semua bisa hadir ya. Semuanya bisa. Jadi bukan sekadar reuni tidak, tapi bagaimanapun ini adalah Sidogirian itu dikumpulkan. Pertama ya konsolidasi sih. Jadi biar Sidogirian lebih solid dan dari ini ke soliditas Sidogirian ini nantinya kemudian ada semacam pesan pesan yang ingin disampaikan dan itu kemudian menjadi suara Sidogiri dan ya syukur-syukur kalau ini kemudian menjadi semacam rekomendasi bagi siapapun baik itu pemerintah ataupun juga pihak-pihak manapun, ini loh suara Sidogiri. Inilah kemudian komitmen Sidogiri. Inilah pesan dari Sidogiri. Ya, itu berarti yang ingin ditampakkan. Baik, Ustaz. Kalau saya menarik sebuah kesimpulan bahwasanya lewat IAS organisasi IAS ini kan berarti wadah IAS itu sangat kompleks banget kan kayak gitu. Iya, benar. Kompleks sekali loh kalau dari penjelasan seperti barusan. Jadi lewat media IAS bahkan Sidogiri itu bisa terwakili kan seperti itu. Lewat jalur organisasi IAS-nya seperti itu. Bahkan lewat silaturahmi ini kan tentunya kan kalau yang hadir bukan hanya yang memiliki sebuah kartu anggota yang alumni pokoknya semua yang mau hadir pun dalam acara ini bisa seperti itu. Bisa, boleh. Baik Ustaz. Ini sangat luar biasa sekali karena memang momentum yang sangat gede banget kan seperti itu. Jadi skalanya sudah
kalau saya lihat sih internasional, Ustaz, ya bukan hanya nasional sebenarnya. Ya benar, karena memang IAS bukan cuma di Nusantara, bukan cuma di Indonesia. Betul, ya betul. ada IAS Malaysia, itu juga ada. Sudah ya. di luar negeri sudah ada pengurus wilayah istimewa. Jadi Jadi Malaysia sudah ada, Saudi Arabia juga sudah ada, kemudian ada pengurus wilayah khusus seperti di Yaman. Kemudian juga di Mesir. Alhamdulillah. Ya, itu juga sudah ada. Nah, ini perlu dicatat nih sama rekan-rekan sahabat IAS Media bahwasanya tahun sekarang, Ustaz, ya. Tahun sekarang nih akan dilantik untuk IAS PW khusus itu. PW khusus, beberapa PW khusus nanti akan dilantik. Nah, ini perlu dicatat sama rekan-rekan dan semua anggota IAS bahwasanya untuk IAS itu bukan hanya nasional yang ada di Indonesia saja, tapi sudah di Malaysia ada, di Johor, kayaknya di Johor ya. Di Malaysia sudah ada di pembagian 2 wilayah. Di 2 wilayah, baik. Kemudian di Arab Saudi juga ada, di Mesir ada, luar biasa. Yaman juga ada. Oke, mungkin kembali pada inti pembahasan pada kali ini saya terkait sama silaturahmi nasional seperti itu. Cerita terkait sama Silatnas tadi atau silaturahmi nasional terkait sama pencetus ide pertama, Ustaz, seperti itu. Dan itu mulai di kegiatan ini sejak kapan, Ustaz, ya? Pencetus pertama kok ada ide sampai pengen ngumpulin massa yang begitu banyak, kemudian dari generasi ke generasi seperti itu. Ini ide-ide besar di Sidogiri itu yang munculnya dari majelis keluarga sebenarnya. Majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian kalau flashback ke belakang terkait sejarah Silatnas ini, saya nggak nututi pastinya. Artinya belum jadi santri dan belum jadi Sidogirian ketika itu. Tahunnya pun saya juga tidak ingat betul, tapi saya hadir. Betul. Saya hadir ketika itu Silatnas pertama. Baru tahunya kalau itu Silatnas pertama sekarang. Gitu. Kenapa saya tahu? Ngundang Gus Dur. Lah, waktu ada Gus Dur di Sidogiri. Gus Dur. Kayak presiden ya, mantan presiden. Baik. Waktu itu. Jadi ada di selatan, gedung baru MMWCUT belum selesai. Ketika itu saya ingat masih kecil, dari rumah itu pakai sepeda ontel, ada Gus Dur katanya. Waktu itu ada Gus Dur, entah tahun berapa, entah mungkin itu 99 atau 2000-an. Kurang tahu pastinya saya. Saya hadir rame sekali ketika itu. Dan saya baru sadar kalau itu Silatnas pertama ketika saya jadi pengurus Silatnas ini. Saya jadi pengurus IAS. Silatnas pertama dulu Gus Dur. Jadi Gus Dur. malah tahunya sekarang ya. Tahunya kalau itu Silatnas ketika menjadi pengurus IAS dan juga jadi panitia seperti itu. Akhirnya dari situ kemudian saya coba gali sedikit demi sedikit informasi tentang Silatnas, dan saya dapatkan Silatnas di awal-awal memang pelaksananya 4 tahun 1 kali. Per 4 tahun. Cuman sejak Silatnas kelima itu jeda waktunya 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi bukan 4 tahun lagi, 5 tahun. Dan terus sampai sekarang Silatnas 6 itu jeda waktunya harusnya 5 tahun, tapi karena yang saya sebutkan tadi pandemi, ada pandemi, akhirnya tertunda sampai 6 tahun dan dilaksanakan di 2002 ini. Jadi seperti itu. Nah ini malah panitianya sendiri pada waktu Silatnas pertama masih belum menjadi santri gitu, belum ya? Belum menjadi, masih sekolah ranting kecil ketika itu ya. Usia saya kalau dihitung kalau waktu itu berapa ya? Alhamdulillah berarti kan pada waktu itu sosok kayak Abdurrahman Wahid kan tentunya bisa hadir dan memulai, kan berarti ini masih perdana ya, Perdana. Silaturahmi perdana di Ikatan Alumni Santri Sidogiri dihadir oleh sosok Gus Dur. Luar biasa banget seperti itu. Berarti dari sekolah ranting ya? Dari sekolah ranting. Kalau boleh tahu 11 12 tahun kalau boleh tahu kan ranting Sidogiri berarti kan afilialnya. Afiliasinya Sidogiri. Ini jarak dari rumah ke Sidogiri berapa? Kalau sekarang itu pakai Google Maps sekitar 5 kilo. Wah, jarak 5 kilo pakai sepeda ontel. Gayuh gitu bareng teman-teman. Jadi luar biasa. Jadi sampai seperti itu, alhamdulillah berarti kan kalau ide tadi didasari oleh dicetuskan oleh majelis keluarga, bagaimana dengan adanya silaturahmi nasional ini rekan-rekan alumni itu bisa kumpul, bisa mengulang kembali momen-momen saat dia di pesantren, bisa silaturahmi dari. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah menjaga hubungan, menjaga ikatan antara santri dengan pesantrennya, kemudian menjaga hubungan dan ikatan antar satu santri dengan santri yang lain, juga antar santri Sidogiri dengan mereka yang punya hubungan emosional dengan Sidogiri, entah itu wali santri atau juga simpatisan. Jadi itu merekatkan. Ini poin pentingnya di situ sebenarnya, Ustaz. Nah, poin pentingnya di situ sebenarnya.
Jadi kalau ibaratnya biar santri tadi yang ketika sudah keluar dari pondok itu nggak langsung istilahnya nggak putus nih. Nggak lepas. Jadi nggak biar putus, ada terus bener. ada sambungan sekalipun umpama yang jaraknya jauh sampai ada yang di luar negeri. Ini ada momentum bagus nih. Setiap 5 tahun sekali dia bisa hadir kembali ke pesantren seperti itu. Sangat luar biasa sekali Ustadz. Oke, terus begini Ustadz. Ini kan sudah masuk bulan Juni nih, bulan Juni. Di persiapannya sekarang kalau dihitung dari sekarang nih, ini kan kayaknya udah kurang 20 harian ya, Ustadz ya. 19 hari. 19 hari. Luar biasa. Nah, kira-kira ini persiapan bagaimana Ustadz? Apakah dari kemarin dilantik, di bulan kemarin nggak pelantikannya? Itu waktu sampai hampir sekitar 1,5 bulan itu bikin acara yang segede itu skala nasional, apa nggak terlalu mepet ya? 1,5 bulan loh Ustaz. Seperti itu. Kalau dikatakan mepet sih nggak mepet amat sih. Sebenarnya kita punya dikasih kesempatan atau jeda waktu oleh Masyayikh untuk mempersiapkan segala-galanya dan juga dengan sebaik-baiknya. Saya kan dilantik waktu itu sebagai ketua. Yang terpilih pertama kan ketuanya dulu. Habis itu saya dapat tugas untuk melengkapi kepanitiaan yang lain. Jadi panitia inti itu dilengkapi ya. Setelah panitia itu dilengkapi, baru kemudian semua seksi yang kita butuhkan itu kita rapatkan di panitia inti, dan itu alhamdulillah sudah lengkap semua dan sudah dilantik dan sudah diberitakan di media IAS untuk kelengkapan kepanitiaannya. Jadi itu. Ya, kalau masalah persiapannya kepepet, ya dekat sih. Tapi kan itu malah nambah power bagi kita untuk semakin militan untuk mempersiapkannya. Jadi nggak ada waktu santai-santai lagi, nggak ada waktu untuk kemudian berleha-leha. Jadi kita harus fokus untuk acara besar ini. Ya, tentunya kan memang seperti itu. Dari kepengurusan atau kepanitiaan, apalagi ini kaitannya sama event ya. Harus dilengkapi dengan kata kayak seksi-seksi seperti itu yang bisa mensupport kegiatan dari apa yang diinginkan oleh panitia inti atau dari pengurus seperti itu, dari panitia seperti itu. Jadi dengan waktu 1,5 bulan ya kalau dianggap mepet seperti itu, tapi kan karena ini skalanya gede loh Ustaz, seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan. Amin. Ya, semoga lancar semua. Terus gini Ustaz, saat pelantikan kemarin ada semacam tema nih yang diangkat seperti itu. Kalau nggak salah temanya itu jihad kultural. Jihad kultural kaum sarungan. Nah, ini dia. Jihad kultural kaum sarungan. Wah, luar biasa. Jadi kaum sarungannya itu santri kan ya? Santri. Santri. Kemudian jihad kultural. Nah, ini kan kadang ya mohon maaf Ustaz ya, maaf nih. Jihad kultural dengan kadang ada sebagian ngapunten nih, mohon maaf, ada sebagian mungkin ada yang sangat alergi dengan kalimat jihad. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, diinterpretasikan kira-kira dari konten tadi atau tema tadi, apa sih maksud yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini seperti itu. Pertama tema ini dari koordinator. Jadi setelah kita ajukan beberapa tema, beliau kemudian lebih cenderung ke jihad kultural kaum sarungan. Jadi ini sudah direstui oleh beliau koordinator kita Mas Dinawi Saadullah, dan pastinya sudah diridhoi juga oleh para masyayikh kita terkait tema ini ya. Paling tidak dari tema ini, pertama dari kata jihad dulu ya. Jadi biar orang nggak alergi terhadap terma jihad, karena bagaimanapun di pesantren jihad itu ya, tema jihad itu di fikih dan pelajaran-pelajarannya udah biasa kemudian kita konsumsi. Cuman maksudnya jadi biar orang tidak gagal paham jihad sih sebenarnya. Tidak gagal paham jihad. Kalau bahasanya anak sekarang biar nggak terlalu baper gitu kan. Dengar kata jihad baper. Bahwa jihad itu tidak jangan langsung kemudian konotasinya bom bunuh diri gitu kan. Betul, kemudian ngebom sporadis perang gitu kan enggak. Biasa aja lah gitu. Karena memang itu kalimat jihad itu ya wis hal-hal yang dimana kalau saya melihat bagaimana dengan kalimat jihad itu sesuai dengan posisinya seperti itu. Di sini kemudian digabungkan dengan jihad kaum sarungan. Jadi gampangnya gini, santri itu ada medan jihadnya sendiri sih. Kemudian kalau digambarkan sederhana itu begini, santri itu dimanapun berposisi dia itu punya medan
Ya, itu adalah medan jihad. Medan jihad. Jadi gampangnya jangan dipersempit lah jihad itu bawa senjata kemudian perang ke medan perang gitu, enggak. Bagi santri atau kaum sarungan ada jihad kultural. Ya, mereka pulang kemudian punya TPQ kecil-kecilan ngajar anak-anak tetangga ada sekitar 5 atau 10 orang, itu jihad dia. Ya kan? Kamu punya santri, punya istri, punya anak, kemudian dia nelateni, kemudian gimana sekiranya keluarga bagus, itu jihad dia. Kemudian ada yang pulang santri jadi pedagang, dia jadi pedagang yang jujur, amanah dan lain sebagainya, itu jihad dia. Itu jihad kultural seperti itu. Kemudian nata masyarakat sekiranya lebih baik, lebih religius ya dan lain sebagainya, itu juga jihad dia. Artinya medan jihad itu sebenarnya luas, terutama bagi kaum sarungan ya, bagi kaum sarungan dimanapun dia berposisi, itu adalah medan jihad bagi dia. Gitu. Jadi kalau ditarik sedikit, jadi pada para rekan-rekan alumni santri Sidogiri atau santri secara keseluruhan, betul. Secara umum yang ada di Indonesia ini, Ustaz ya, bahwasanya tempat jihad itu sesuai dengan di mana dia berada posisinya. Betul. Jadi apapun katakan ya, dia sebagai seorang petani sebagai pengusaha sebagai pejabat pemerintah, bahkan termasuk gitu. Gak ada masalah ya, masuk ke birokrasi gak ada masalah. Mbak Maruk sebagai pejabat pemerintah yang penting dia membawa bagaimana apa yang dia dapat selama di pesantren, pendidikan terkait sama keagamaan, lilati kalimatillah, membawa jalan menjelaskan kepada hal-hal yang benar. Di situ tempat dia berjihad. Luar biasa sekali, Ustaz. Jadi jangan dipersempit lah makna jihad itu. Jadi pada intinya pada poin ini nih mengangkat tema jihad kultural. Jadi nggak usah dianggap bahwasanya jihad itu ya wes yang kayak gitu-gitu. Maksudnya gitu-gitu di mana bikin kesan bahwasanya jihad itu ayo kita lagi jihad dengan takbir Allahu Akbar umpamanya saja maaf ya. Jadi nggak ke sana arahnya Ustaz. Jadi bagaimana seorang santri tadi dia bisa memposisikan di mana tempat dia berada seperti itu. Oke Ustaz. Bisa mungkin kalau saya pribadi sudah menangkap pesan ini, nanti mungkin kepada seluruh sahabat IAS Media bahwasanya jihad kultural kaum sarungan seperti itu. Kaum sarungan kan identik dengan santri seperti itu. Dan itu dari pesan tadi, bagaimana seorang santri itu bisa berjihad sesuai dengan porsi dan posisinya. Betul. Sederhananya seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi yang harus dibawa itu adalah sebenarnya misi. Jadi misi santri. Misi santri yang didapatkan dari pesantren, kemudian dibawa ke tempat dia berada sesuai dengan posisi dan juga porsinya tadi. Baik, betul Ustaz. Jadi jangan sampai jiwa santri itu lepas. Baik Ustaz, wes luar biasa. Pesan moralnya udah dapat banget nih, dapat banget. Luar biasa. Jadi mulai dari koordinator alhamdulillah sudah ngasih tema tersebut gitu. Dan ini kan mungkin sebagai pesan, ya ini malah masuk sama penjelasan tadi di awal Ustaz, dari bagaimana seorang santri alumni Sidogiri nih. Dari berangkat mungkin dari Sidogiri, ketika dia udah hadir ke Silatnas akan menerima pesan itu seperti itu. Ya mudah-mudahan pesan Ustaz, besarnya seperti itu. Mudah-mudahan pesan ini juga nanti akan bisa bisa mewarnai kepada santri-santri yang ada di Indonesia. Seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, ini menarik sekali pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, ini kembali kepada acara Ustaz. Di rentetan kegiatan acara yang akan digelar pada tanggal 27 Dzulqa'dah mendatang. Itu kira-kira kegiatan ada apa saja Ustaz, rentetan kegiatannya? Untuk perhelatan Silatnas ini yang sudah disusun oleh panitia itu kita bikin acaranya 2 hari. 2 hari. Ya, acaranya 2 hari. Hanya 27 aja? Bukan, tapi mulai dari hari Ahad tanggal 26 Dzulqa'dah bareng dengan 26 Juni. 26. Ya, 26 Juni itu sudah ada rangkaian acara dari Silatnas. Jadi dimulai dari hari Ahad itu ada baksos. Bakti sosial. Sosial. Luar biasa. Bakti sosial. Perlu dicatat ya? Iya, ada bakti sosial, jadi kepedulian sosial dari Sidogiri. Baik. Kemudian juga ada pelatihan. Di situ ada pelatihan namanya pelatihan PPH. Ya, pendamping proses halal. Pendamping proses halal. Nah, ini tujuannya juga nanti pengen bantu UMKM. Jadi pengusaha-pengusaha kecil di kampung-kampung. Nanti kan ke depan, dari pemerintah itu ada regulasi semua produk yang dipasarkan harus ada label halalnya. Dan itu nanti Sidogiri juga punya misi ke sana, pengen bantu pengusaha-pengusaha kecil. Sekiranya punya produknya itu punya label halal semuanya nanti. Dijamin halal Ustaz. Dan paling enggak ini maksudnya sertifikasinya atau bagaimana? Sertifikasi halal. Luar biasa. Itu nanti akan dikawal sama Sidogiri. Ada wadah juga di IAS yang seperti itu. PPH.
Oh, luar biasa. Jadi memang ini pendekatannya kepada UMKM gitu kan ya? Pendekatan kepada UMKM, kecil. Usaha rumahan, bagaimana produk rumahan tadi bisa diterima oleh market luas, bener. Lewat mungkin ya awalnya biar kan kadang memang betul Ustaz. Kadang ketika ada masuk ke sebuah wilayah kalau tanpa label halal kan kita ini kalau santri udah jelas ya, ada label halalnya kalau santri. Nah, maksudnya ketika ngelihat produk pengusaha-pengusaha kecil. Apalagi seperti pengusaha rumahan, Ustaz mau mengurus izin itu sangat sulitnya itu bukan yang kesekian gitu loh. Artinya sih ribet, mereka belum udah ngerasa ribet, jadi mental down duluan. Jadi kita nanti akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bisa loh self declare, artinya mengajukan sendiri bisa, yuk kita kawal sampai kemudian label halalnya keluar. Berarti di media di IAS ada seperti itu. Iya, sudah disediakan wadah. Baik para pemirsa, para pemirsa ini bukan hanya sahabat media IAS ya, para pemirsa mungkin yang ngikutin acara ini ada berita gembira nih, bahwasanya di IAS, di jejaring IAS ya, di jejaring Ikatan Alumni Santri Sidogiri ada semacam lembaga atau wadah yang bisa memfasilitasi sampai sertifikasi halal. Betul. Baik, entah ini mungkin informasi pelatihannya ini nanti dibarengkan momen Silatnas. Jadi masuk rangkaian agenda acara. Jadi ada acara intinya tanggal 27 nih. Ya, 26. Jadi tanggal 26 ada kegiatan pelatihan. Ada baksos tadi ya, ada baksos, kemudian ada pelatihan. Ya, ada pelatihan. Nah, ini juga perlu diketahui. Ini yang diundang ini per pengurus wilayah. Pengurus wilayah Sidogiri nanti ngirim delegasi untuk dilatih di proses pendampingan. Yang PPH tadi? PPH tadi, sehingga nanti bukan cuma Sidogiri dan sekitarnya yang akan menjadi sasaran kita, tapi di semua wilayah itu nanti bisa kita bantu. Jadi yang Bondowoso, yang Probolinggo, yang Situbondo, Jember, nanti tinggal menghubungi pengurus wilayah IAS di tempatnya. Berarti bukan hanya di Sidogiri saja bukan. yang akan berdampak positif dari kegiatan ini. Kalau jadi pesertanya itu dari pengurus wilayah, kan? Pengurus wilayah ada berapa, Ustaz? 20. Ini sebenarnya sudah tahap kedua. Kalau yang sekarang ini pengurus wilayahnya pengurus wilayahnya 28. 28 wilayah nasional ya. 28 sama luar negerinya. Sama luar negerinya. Ini belum yang akan dilantik. Yang belum yang akan dilantik, baik. Dari 28 PW di situ menjadi kepanjangan tangan dari pengurus pusat, bahwasannya nanti kemudahan untuk mendaftar atau melakukan pendampingan urusan halal urusan halal nih Ustaz ya. Urusan halal bisa ke pengurus wilayah terdekat. Betul. Alhamdulillah. Mungkin para pemirsa yang udah ini mungkin dari rekan-rekan alumni atau para siapapun yang mungkin memiliki usaha nih di rumahnya, kok pengen mengurusin terkait sama sertifikasi halal, kemudian produknya akan ada label halalnya, bisa menghubungi pengurus wilayah IAS terdekat. Seperti itu. Nanti akan ada bimbingan dan lain sebagainya. Itu rangkaian yang sangat luar biasa, Ustaz. Di acara Silatnas ada bakti sosial, kemudian ada pelatihan halal seperti itu di kegiatan ini. Ada lagi kita juga nyambung di malam harinya nanti ada daurah ilmiah. Hari Ahad apa hari Seninnya? Bukan, malam Ahadnya. Malam Senin. Jadi mulai dari Ahad pagi baksos, kemudian pelatihan pendamping halal itu pendamping proses halal, kemudian malam harinya ada baksos. Baksos? Daurah ilmiah. Daurah ilmiah. Begitu. Jadi hari Ahad pagi ada acara bakti sosial, dilanjut dengan pelatihan. Itu barengan sebenarnya. Barengan. Hari Ahadnya intinya Ahad siang ada acara baksos, kemudian ada acara pelatihan PPH. Baru malam harinya ada daurah ilmiah. Wes, lengkap banget ini. Wes, luar biasa. Bentar, Ustaz. Nanya lagi sama acara daurah. Daurah ini eksklusif nggak, maksudnya eksklusif. Artinya ini tidak untuk umum. Jadi pesertanya dibatasi maksimal nanti 200, dan ini nanti kita sebar undangan. Panitia daurahnya sudah terbentuk sendiri. Dan nanti undangannya kita pilih yang menurut kita kemudian pas untuk mengikuti acara daurah. Ada berbagai delegasi dari berbagai instansi, termasuk dari madrasah-madrasah ranting Sidogiri itu juga nanti akan diundang untuk mengikuti daurah ilmiah ini. Sidogiri luar biasanya di situ. Apapun momennya terkait sama keilmuan harus ada. Iya betul. Jadi kan di antara salah satu daurah kan begitu. Jadi membuka wawasan lewat ada semacam
seminar seperti itu, daurah, konsepnya daurah, tentunya nanti akan mengundang narasumber ya. Untuk narasumbernya ya Gus Koyum dari Lasem. Oh, dari Lasem, alhamdulillah. Kemudian Gus Wofur dari Sarang, dari putranya Mbah Maimun. Dan alhamdulillah sudah terkonfirmasi beliau semua bisa hadir. Alhamdulillah. Oke. Ini tapi sangat eksklusif disayangkan. Tapi mungkin dari IAS Media nanti bagi teman-teman yang enggak nerima undangan nih bisa ngikutin live-nya kan, bisa seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Dari Gus Koyum sama Kiai Gofur. Baik, alhamdulillah. Baik, ini rekan-rekan sahabat IAS Media, bagi malam Senin, Ustaz ya. Malam Senin tanggal 26 berarti 27 malam 27 Juni. Oke. Malam 26. Malam 26 kalau hijriahnya udah masuk 27. 27 Dzulqa'dah. Malam Seninnya, mungkin teman-teman yang lagi stay di rumah siapkan paket datanya nih, Ustaz. Paket datanya untuk ngikutin acara. Oh, tapi kalau masalah live-nya ini masih belum, karena masih belum ya? Masih belum, kita belum ada kepastian. Karena masih butuh restu dan butuh izin dari koordinator kita. Tadi intinya tapi nantinya hasil dari daurah itu sudah pastinya akan menjadi bagian dari konten IAS Media. Oke, baik. Berarti ini untuk yang bagi yang nggak kebagian, seumpama nanti tidak dapat izin untuk live streaming. Oke, baik. Ya, tetap nanti dari daurah ini nanti akan masuk ke IAS Media. Baik, Ustaz. Oke, terima kasih informasinya terkait sama daurah dan penjelasannya. Nah, ini Ustaz, kembali kepada acara-acara yang akan digelar. Ini terkait sama kehadiran ya, Ustaz. Oh iya. Oke. Mungkin bisa dari panitia sudah ada semacam estimasi berapa jumlah yang akan hadir, terkait mungkin ada data-data dari tahun-tahun yang sebelumnya, berkaca kepada yang sebelumnya, berapa sih jumlah peserta yang akan hadir seperti itu, yang sudah hadir di acara Silatnas 5, dan ini prediksi di tahun ini di Silatnas 6 sampai berapa nih kira-kira seperti itu? Ya, kalau berkaca dari acaranya kan 5 tahunan, bahkan udah 6 tahun ya. Kita tidak bisa mendata secara pasti ya jumlah kehadiran berapa, tapi kita punya gambaran sederhana dari jumlah konsumsi yang kita sediakan pasti habis. Ukurannya konsumsi nih ceritanya. Ya, kita nyediain konsumsi habis, berarti lebih dari itu. Oke. Berarti ukurannya konsumsi saja. Konsumsi. Jadi kita nggak nyediakan absen di situ kan. Nggak nyediain absen. Jadi kayak Silatnas 5 aja katanya nyediain ketika itu saya panitia sebenarnya, tapi cuman di bagian acara. Seksi acara. Saya konfirmasi ke bagian konsumsinya itu 6.000 lebih. 6.000 waktu itu yang habis. 7 tahun silam berarti ya? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih dikit. 6 tahun lebih, oke. Kalau untuk sekarang diestimasikan lagi dengan penambahan jumlah alumni, wali santri, simpatisan, sidogirian dan lain sebagainya. Kemarin kita rapat ngestimasi 12.000. Wow, fantastis. Angka yang luar biasa. mengumpulkan orang 12.000. 12.000. Tanpa undangan, maksudnya tanpa diundang satu-satu. Tidak ya. Jadi kampanye yang kita pakai adalah sosial media, kemudian jaringan sidogirian, kemudian pengurus wilayah IAS di berbagai wilayah. Itu estimasi yang dipersiapkan. Artinya sekitar gitu, berarti kebutuhannya kita gini. Jadi akomodasinya kayak apa, konsumsinya seperti apa dan lain sebagainya. Baik, kalau 6 tahun yang silam di 7.000 lebih, tahun ini bisa sampai 12.000 lebih seperti itu. Insya Allah. Tanpa diundang satu-satu. Luar biasa banget, luar biasa sekali. Hanya ngasih informasi bahwasanya IAS punya gawe, mengharap kepada sidogirian untuk hadir seperti itu. Luar biasa, Ustaz. Oke. Mungkin ini yang terakhir, Ustaz, terkait sama event ini, karena memang ini adalah event berskala nasional seperti itu. Kira-kira harapan, Ustaz, dari terlaksana kegiatan ini itu dari panitia, atau mungkin ada pesan dari koordinator atau dari majelis, pesan apa atau apa yang pengen diharapkan dari kegiatan ini seperti itu, Ustaz? Ya, pertama saya sebagai panitia pastinya mengharapkan acara ini lancar. Baik. Acara ini sukses, acara ini berhasil, dan acara ini berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan oleh koordinator dan juga majelis keluarga dan Masyaikh Sidogiri. Itu pertama dari panitia. Kemudian juga harapannya lebih jauh dari itu, nanti ada semacam tindak lanjut dari acara, jadi bukan sekadar acara kumpul-kumpul selesai bubar terus gak ada apa-apa. Jadi ada pesan dari Sidogiri yang tersampaikan. Jadi ada suara dari Sidogiri yang kemudian terlihat. Kemudian ada tindak lanjut dari acara-acara ini yang kemudian nanti membawa efek baik, dampak bagus ke depan. Itu yang diharapkan. Jadi apa sih kemudian yang ingin muncul dari kegiatan ini? Jadi kita sudah punya tema, punya moto. Itu bukan sekedar kata-kata indah
indah yang dirangkai Oh tidak. iya, Ya, itu ada pesan mendalam yang ingin disampaikan Sidogiri kepada seluruh alumni dan Sidogirian semuanya. Dan nantinya pastinya keinginan besarnya adalah pesan mendalam dari tema ini itu termanifestasikan, terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jihad kultural itu benar-benar kemudian mereka hayati, betul, kemudian mereka jalani di kehidupan nyata. Ini loh pesan dari kiai saya, ini pesan dari mas ayah saya, bahwa saya berada di tempat saya harus berjihad. Seperti itu. Baik, saya terima kasih banget ketemunya pada kesempatan kali ini. Bincang menarik, luar biasa. Bisa ketemu dengan orang hebat, orang super, orang sibuk seperti itu. Baik, para pemirsa dari sahabat Yas Media, mungkin cukup ya diskusinya pada kesempatan kali ini. Kami mewakili dari tim mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Silat Mas Inam. Mudah-mudahan acaranya sukses, berjalan lancar sampai puncak kegiatan seperti itu. Pelaksana amanahnya dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Sehingga bisa terselenggara dengan baik. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini di tahun berikutnya 5 tahun lagi ada menjadi menjadi evaluasi untuk perbaikan di event-event berikutnya. Betul. Seperti itu. Baik, rekan-rekan dari sahabat media Yas yang dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kami Muhammad Barizi Dhafir mohon undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.